Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elpis Noprianti Serli MAK, yang saya hormati teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kita kesehatan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam video ini saya akan menjelaskan proposal judul saya, yaitu mengenai pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja karyawan PT Sriwijaya Andalas Prima. Bab 1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Sistem reward dan punishment ini sangatlah penting dalam sektor bisnis dalam meningkatkan kinerja karyawan suatu bisnis. Demikian juga dengan karyawan PT Sriwijaya Andalas Prima, sebuah perusahaan tambang seks yang terletak di wilayah Bengkulu Utara. PT Sriwijaya Andalas Prima ini lebih dikenal dengan nama SG atau Selamat Group. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, perilaku yang berbeda-beda antara karyawan seringkali menghambat suatu tujuan organisasi. Dua, perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan akan merugikan perusahaan maupun pihak luar yang bergantung pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, lemahnya pengawasan karyawan akan menjadi celah bagi karyawan untuk tidak memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan. Yang keempat, masih kurangnya penerapan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja karyawan suatu sektor bisnis dapat mengakibatkan penyerangan pada karyawan. Yang kelima, masih ada perusahaan yang belum menerapkan sistem reward dan punishment ini. Nah, pembatasan masalah dalam penelitian ini saya hanya mengambil data dari sebagian karyawan yang ada di dalam PT Sriwijaya Andalas Prima, dan itu saya mengkaji penilaian kinerja karyawan melalui reward dan punishment dan dalam perusahaan tersebut saja. Rumusan masalah di sini ada 3. 1. Bagaimana pengaruh reward terhadap karyawan PT Sriwijaya Andalas Prima. Yang kedua, bagaimana pengaruh punishment terhadap karyawan PT Sriwijaya Andalas Prima. Yang ketiga, apakah variabel reward dan punishment berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan PT Sriwijaya Andalas Prima. Nah, tujuan penelitian ini yang ada 3, untuk menganalisis pengaruh reward terhadap karyawan PT Sriwijaya Andalas Prima, untuk menganalisis pengaruh punishment terhadap karyawan PT Sriwijaya Andalas Prima, dan untuk menganalisis apakah variabel reward dan punishment berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan PT Sriwijaya Andalas Prima. Manfaat penelitian ini bagi saya, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh reward dan punishment terhadap karyawan PT Sriwijaya Andalas Prima. Nah, bagi PT Sriwijaya Andalas Prima agar dapat membuat kebijakan di masa yang akan datang dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang ketiga, bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang layak dipercaya dan dapat dijadikan acuan atau tambahan pustaka bagi peneliti lain yang membahas tentang masalah ini. Masuk ke bab 2, yaitu studi pustaka. Terdiri dari 4, deskripsi konseptual, hasil penelitian yang relevan, kerangka teoritik, dan hipotesis. Nah, masuk yang pertama yaitu deskripsi konseptual. Terdiri dari reward, punishment, kinerja karyawan. Reward di sini yaitu outcome yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu. Kemudian punishment di sini suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan yang diberikan atas suatu perilaku yang tertentu yang telah dilakukan. Nah, kemudian kinerja yaitu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Hasil penelitian yang relevan di sini ada 4. Yang pertama, Amri, kemudian Natasha Michelle Putri Kenjana dan kawan-kawan, kemudian Muhammad Ali dan kawan-kawan, kemudian lagi ada Regita M. Panikanan dan kawan-kawan. Perbedaan dengan penelitian saya, berbeda objeknya saja. Kerangka teoritik di sini reward sebagai variabel 1, X1, punishment sebagai variabel X2 menghasilkan disiplin kerja, kemudian dengan disiplinnya kerja meningkatkan kinerja suatu karyawan. Ada 7 hipotesis. Nah, di sini yang pertama yaitu reward berpengaruh terhadap disiplin kerja. 2, punishment berpengaruh terhadap disiplin kerja. 3, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 4, reward berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, punishment berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Yang keenam, reward berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin. Yang ketujuh, punishment berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Dia masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini dari 5. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Kemudian metode penelitian, dan populasi dan sampel. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang terakhir, teknik analisis data. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada kisaran bulan Agustus sampai dengan Desember 2020. Lokasi penelitian ini akan dilakukan pada 2 cabang perusahaan tambang galian C milik PT Sriwijaya Andalas Prima. Yaitu yang pertama PT Sriwijaya Andalas Prima yang terletak di Desa Ketati, Kecamatan Tanjung Agung Bali, Kabupaten Bengkulu Utara. Yang kedua, PT Sriwijaya Andalas Prima yang terletak di Desa Sengkuang, Kecamatan Tanjung Agung Bali, Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, kemudian ada populasi dan sampel. Nah, populasi di sini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel di sini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Nah, di sini saya akan menggunakan populasi di sana sekitar 50 orang. Nah, sampelnya yaitu sekitar 45 orang diambil menggunakan teknik Slopin. Dan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner atau angket kepada responden. Kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai reward, punishment, dan kinerja karyawan. Dihitung dengan skala Likert. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data di sini terdiri dari 2, yaitu analisis data deskriptif dan yang kedua analisis regresi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.